Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Fadilah dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan analisis sistem informasi tentang kegagalan Transmart dengan NIM 2410502310. Yang pertama adalah latar belakang. Transmart diluncurkan pada 6 Juni 2014 sebagai rebranding dari Carrefour Indonesia. Awalnya tahun 1998 bagian dari Citicorp. Fokusnya di hipermarket modern dengan 50% gerai pada puncaknya. Lalu ada definisi SIM sendiri, sistem informasi manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan melalui data inventory, supply chain, dan customer analysis. Dan yang terakhir ada ruang lingkup analisis. Kegagalan SIM dari 2014 sampai 2025 fokus pada adaptasi digital, efisiensi operasional, dan respon krisis. Berikutnya ada tahun peluncuran. Pada tahun 2014 sampai 2016, kelemahan fondasi SIM yang pertama ada kurang integrasi sistem awal, yaitu transisi dari Carrefour ke Transmart tidak diikuti upgrade SIM komprehensif. Sistem lama atau POS dan inventory tidak terintegrasi dengan ERP baru, menyebabkan data duplikasi dan kesalahan stok. Poin yang kedua ada biaya implementasi tinggi. Investasi IT awalnya 300 miliar per gerai untuk ekspansi. Tapi ROI rendah karena kurang pelatihan karyawan, menghasilkan error input hingga diveran data sampai 20%. Poin yang ketiga ada dampak awal, penundaan restock barang hingga 2-3 hari, kehilangan penjualan 5-10% di gerai baru. Yang selanjutnya adalah periode ekspansi dari 2017 sampai 2019. Poin pertama ada overload sistem inventory, ekspansi 30 gerai baru, overload server pusat. Forecasting demand manual, gagal prediksi tren musiman, misalnya pada saat lebaran dan high season. Overstock hingga 15% barang kadaluarsa. Poin kedua adalah kurang dukungan manajemen atas. Top level Citicorp prioritas ekspansi fisik daripada digitalisasi SIM. Tidak ada KPI IT yang terukur, menyebabkan underfunding maintenance system. Poin yang terakhir ada dampaknya, penurunan efisiensi supply chain 25%, kompetensi ketat minimarket seperti Indomart, Alfamart yang lebih agile dan lebih app loyalty. Masuk ke tahun krisis pandemi, tahun 2020 sampai 2022. Kegagalan adaptasi digital, poin pertama adalah lambat migrasi ke e-commerce. SIM tidak terintegrasi dengan platform online, gagal adaptasi omnichannel. Berbeda dengan kompetitor seperti Tokopedia, Shopee yang kuat digitalnya, hanya 10% penjualan via Transmart. Poin keduanya adalah masalah data analisis. Sistem SIM kuno, gagal analisis big data pelanggan, tidak prediksi perubahan pola belanja dari offline ke online. Akibatnya penutupan 7 gerai pada 2022 untuk efisiensi. Yang terakhir adalah dampaknya, kerugian sampai 500 miliar dari penurunan trafik 40%, reputasi rusak karena spekulasi keuangan. Masuk ke tahun pemulihan 2023 sampai 2025. Poin pertama ada manajemen krisis lemah. SIM gagal dukung komunikasi real time, kurang transparansi data, penutupan gerai, picu rumor di media sosial dan hilang kepercayaan investor. Poin kedua ada isolasi dari tren AI dan ML hingga 2025. SIM masih bergantung pada legacy system, gagal adopsi AI untuk predictive analysis, kalah saing dengan retail modern seperti Lotte Mart yang integrasi dengan IoT. Dampak terkini, penurunan market share 15% di sektor hipermarket. 10 gerai tutup kumulatif, tapi stabilisasi di 40 gerai dengan fokus hybrid model. Penyebab utamanya adalah poin pertama ada di teknis, kurangnya stabilitas dan integrasi legacy dan cloud. Poin keduanya ada di organisasi, minim pelatihan user, komitmen, dan manajemen. Poin ketiga ada eksternal, pandemi percepat shift e-commerce kompetisi minimarket. Dan yang terakhir ada di poin finansial, biaya tinggi tanpa ROI yang jelas. Dampak keseluruhannya adalah bagian pertamanya ada finansial, kerugian kumulatif lebih dari 1 triliun dari efisiensi dan penutupan. Poin keduanya ada di operasional.
overstock atau kekurangan stok kronis, turnover karyawan naik hingga 30%. Poin ketiga adalah reputasi dari leader retail ke titik terendah hingga loyalitas pelanggan hilang 20%. Perbaikannya adalah upgrade cloud-based ERP, integrasi AI untuk forecasting dan omnichannel. Pelatihan change management, KPI IT wajib training ketahunan, monitoring berkala, audit SIM setiap bulan, atau bisa dengan berkolaborasi dengan vendor seperti SAP. Dan poin yang terakhir adalah proyeksi. Potensi recovery 25% market share jika diimplementasikan 2026. Kesimpulannya adalah kegagalan SIM Transmart akar dari ketidaksiapan digital di era disruptif. Dari fondasi lemah hingga respon krisis buruk, pelajaran yang bisa diambil adalah SIM bukan sekedar tools tapi strategi aset untuk adaptasi. Mungkin sekian dari presentasi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.